pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pelajaran yang dapat kita terima pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, Ibu persilahkan satu orang untuk memimpin doa. Coba Safiansa, silakan Safiansa. Tuhan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Ya, baik. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Kehadiran kalian untuk pertemuan kali ini. Sekretaris Asri, siapa yang tidak hadir? Abdi sakit, Bu. Abdi sakit, baik. Terus ada lagi? Chelsea sakit. Chelsea, oke. Arya sakit. Iya. Ya. Aryo sakit, Bu. Itu Oh, saja. ya, sakit ya. Oke, baik. Tadi juga ya semua. Satu ya, yang hadir ya. Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai materi apa? Materi. Nah, sekarang Ibu mau menggali terlebih dahulu pengetahuan kalian tentang materi sebelumnya pada pertemuan kemarin ya. Siapa yang masih ingat apa pengertian dari matriks? Ada yang bisa jawab? Apa yang masih lihat? Silakan coba. Apa dimaksud dengan matriks? Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi karena disusun dalam baris dalam kolom serta diletakkan di dalam kubus. Oke, terima kasih. Itu ya pengertian dari matriks. Jadi masih ingat ya? Jadi matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang, kemudian diletakkan pada baris dan kolom ya. Kemudian bisa dituliskan dalam bentuk huruf simple atau huruf biasa. Jadi dinotasikan dengan huruf kapital. Ingat itu ya pengertian dari matriks. Kemudian yang berikutnya ordomatriks. Ya coba. Ya apa yang dimaksud dengan ordomatriks? Ordomatriks adalah banyaknya baris dan kolom yang terdapat dalam matriks. Oke, jadi dia pengertian dari ordomatriks banyaknya baris dan kolom yang terdapat pada matriks. Ya, jadi biasanya dituliskan dalam bentuk matriks A M kali N. Ya, M kali N itu berarti maksudnya banyaknya barisnya itu N, kemudian banyaknya kolom adalah N. Ya, oke. Selanjutnya jenis-jenis matriks. Ya, oke. Jadi jenis-jenis matriks itu ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks segitiga, matriks diagonal, matriks identitas, matriks tegak, matriks datar, matriks simetris, dan matriks nol. Oke, dia jenis-jenis matriks. Silahkan kalian lihat di buku di bahan aja yang sudah bagikan ya. Di situ ada jenis-jenis matriks, ada 10 itu ya. Ya, matriks tegak, kemudian matriks datar, matriks identitas dan sebagainya ya. Silahkan dipelajari. Kemudian berikut jenis matriks transpos. Nah ini transpos matriks. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan transpos matriks? Saya, Bu. Ya, oke, silahkan. Transpon matriks adalah susunan suatu matriks diubah menjadi susunan, kolom, dan sebaliknya. Oke, jadi dia pengertian dari transpos mengubah susunan baris menjadi kolom, ya. Jadi misalkan matriks A-nya ordernya 2 kali 3, tapi kalau transposnya 3 kali 2, ya. Ordernya dibalik 2 kali 3, maka kalau transposnya menjadi 2 kali 3. Dan simbolnya bagaimana? Kalau misalkan matriks A, berarti kalau transpos A pangkat T, ya. Simbolnya A pangkat T. Jadi kalau ini adalah matriks A, kemudian transpos dari matriks A itu adalah transpos dari matriks A dituliskan A pangkat T, ya. Transpos dari matriks A pangkat T. Yang berikut yang terakhir kesamaan matriks. Siapa yang masih ingat kesamaan matriks? Apa yang dimaksud dengan kesamaan matriks? Ibu, Ya, oke. Ya, silakan. kesamaan matriks adalah dua matriks A dan B dikatakan sama jika kedua matriks tersebut berordo sama dan elemen-elemen yang terletak bernilai sama. Oke, ya baik ya. Jadi maksudnya kesamaan matriks ya. Jadi dikatakan matriksnya itu sama, misalkan ada dua matriks ya, matriks A dan matriks B. Itu dikatakan sama jika keduanya itu berordo sama, ya, berordo sama. Jadi misalkan matriks A-nya itu ordonya 2 kali 2, maka matriks B juga harus 2 kali 2. Dan yang disamakan itu adalah elemen yang seletak atau yang sesuai, ya. Jadi misalkan matriks A itu satu, contoh ini ya, 1
1, 2, 3, 4 ini elemen-elemennya. Kemudian matriks B, A, B, C, D. Berarti yang disamakan itu yang mana? 1 dengan A, ya. Berarti nilai A itu sama dengan 1, itu maksudnya, ya. Kemudian 2, B. Berarti B itu sama dengan 2. Jadi elemennya itu yang salah satunya dikatakan sama. Baik ya, baik sudah paham materi tentang konsep matriks pada pertemuan sebelumnya. Nah sekarang kita masuk pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke operasi pada matriks. Jadi operasi pada matriks itu terbagi 3. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Tapi yang kita akan bahas pada pertemuan ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, perhatikan ya, baik. Nah ini, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, diharapkan itu kalian dapat menentukan operasi penjumlahan pada matriks dengan benar. Yang pertama, kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan operasi pengurangan pada matriks dengan benar, ya. Dan yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan model matematika mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks dengan benar. Ya, tujuan yang diharapkan pada pertemuan ini. Nah, baiklah. Sebagai pengantar kalian untuk masuk ke dalam konsep operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks, nah silakan perhatikan baik-baik persoalan atau masalah yang ada di hadapan kalian ini yang disajikan. Nah, silakan baik-baik diperhatikan masalahnya. Ini sebagai pengantar kalian masuk pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Silakan diamati, silakan dicermati apa yang ada dalam permasalahan tersebut dan tuliskan hal-hal penting yang kalian peroleh dari permasalahan. Oke? Ibu berikan waktu 2 menit. Silakan kalian amati. Kemudian dicatat ya apa yang kalian anggap penting dari masalah tersebut. Ya, silakan. Ya, silakan diperhatikan ya masalah yang ada di depan. Oke, atau ada yang sudah bisa menjelaskan apa kira-kira yang kalian temui pada permasalahan ini? Ya, oke, ya silakan ikut. Jadi berdasarkan penayangan yang 4, bisa kita lihat ada sebuah perusahaan gamen memiliki 2 pabrik yang berlokasi di Bandung dan Solo. Perusahaan itu memproduksi 2 jenis produk, yaitu baju dan celana. Biaya untuk bahan ditangani oleh sebuah divisi, dan upah buruh ditangani oleh divisi lainnya. Biaya untuk setiap jenis produk diberikan pada tabel berikut. Yang pertama ada tabel pabrik di Bandung, yang produknya itu terdiri dari baju dan celana. Dan untuk komponen biayanya ada bahan dan buruh. Untuk komponen biaya bahan baju 150 juta, untuk bahan celana 300 juta, untuk komponen biaya buruh baju 30 juta, untuk buruh celana 50 juta. Lanjut ke pabrik di Solo. Produknya juga sama, baju dan celana. Komponen biaya bahan bajunya 180 juta, untuk celananya 250 juta. Untuk komponen biaya buruh baju 20 juta, untuk celana 40 juta. Kemudian dari penjelasan atas muncul sebuah pertanyaan, yaitu berapakah biaya masing-masing bahan dan upah buruh yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut untuk memproduksi baju dan celana. Oke, baik. Terima kasih Puput ya atas penjelasannya. Jadi seperti itu ya. Jadi berdasarkan permasalahan ini kalian akan menemukan konsep operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi. Jadi sama seperti yang kemarin ya. Kita akan diskusi kelompok, akan bertukar informasi sama kalian, sama kelompoknya. Silakan dicermati masalah yang ada disajikan dalam LKPD ya. Nah, sekarang silakan masing-masing kelompok. Nah, ini sudah siapkan LKPD dengan bahan aja. Jadi permasalahannya nanti ada dalam LKPD. Ya, oke. Ibu bagikan ya untuk LKPD untuk kelompok pertama. Dengan bahan aja. Nah, ini kantong untuk kalian tuliskan permasalahan yang pertama ya.
menghasilkan intensitas. Oke, lanjut kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4, Astrid ya. Kelompok 5. Ya, oke. Ya, silakan kalian buka KPD-nya. Jadi untuk permasalahan pertama itu untuk kelompok 1 ya, yang sama seperti yang kemarin. Kelompok 2, untuk permasalahan yang kedua, kelompok 3 juga demikian. Sama seperti kelompok 4 dan juga kelompok 5 ya. Ya, silakan berdiskusi mulai dari sekarang, diberikan waktu 15 menit. Ya, silakan diskusikan permasalahan yang ada dalam RKPD. Masalah itu masalah 4 atau 3 yang itu kemarin bilang tadi kan yang masalah 4 dengan oh iya, untuk yang masalah ketiga, perhatikan ya. Ya, ini perhatikan untuk masalah ketiga. Ini diselesaikan oleh kelompok 3 dan 4 ya. Karena di sini ada 2 permasalahan. Sudah dilihat ya di LKPD-nya. Jadi untuk masalah ketiga bagian A itu diselesaikan oleh kelompok 3 dan yang bagian B diselesaikan oleh kelompok 4. Nah, masalah 4 diselesaikan oleh kelompok 5. Seperti itu ya. Kami. Ya, bagaimana kelompok bagian mana saja ya? Kelompok 4.
ditanyakan ada masalah? Ini persamaan UTK. Nggak tahu dia dan bulannya di mana. Oh iya. Iya. Jadi tanya nih. Sebaiknya Pak yang jadi sampai yang bertanya jadi begitu ya yang maju di depan satu oke kelompok 4 sudah sama dengan itu sama dengan persamaan satu sama satunya itu mau kita beda persamaan satu yang di sini X kurang 3 X kurang 3 di sini X sama dengan ini kira cukup X sama dengan ya tadi tahu kan ini juga sama dengan bagaimana tuh kali ini Oke, cukup ya. Bagaimana semua kelompok? Sudah selesai semua? Ya, oke. Baik, sekarang waktunya kita untuk presentasi. Jadi dimulai dari kelompok pertama. Oke, silakan kelompok pertama 2 orang maju ke depan presentasi. Jadi satu presentasi satu ya.
Ya, sini ke sini. Oh ya, Bu ya, berikan ya, sini salah kesana. Saya dari kelompok 1 akan menyelesaikan masalah 1. Soalnya, sebuah perusahaan ramen memiliki 2 pabrik yang berlokasi di Bandung dan Solo. Perusahaan itu memproduksi produk yaitu roti dan celana. Biaya untuk tanda tangan oleh sebuah oleh divisi lainnya. Biaya untuk produk diberikan pada kategori di Bandung produk bahan baju senilai 150 juta, bahan celana senilai 300 juta. Produk buruh komponen biayanya 300 juta, baju 30 juta, celana 50 juta. Produk di pabrik di Solo komponen biaya baju 180 juta, celana 250 juta, dan buruh 20 juta, dan celana 20 juta. Berapakah biaya masing-masing bahan dan upah buruh yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut untuk memproduksi baju dan celana? Ya, oke. Silakan jawab. Misalkan matriks biaya di Bandung sebagai matriks D. D sama dengan baris pertama 150 juta, 300 juta, baris kedua 30 juta, 50 juta. Matriks biaya di Solo sebagai matriks X. S sama dengan baris pertama 180 juta, 250 juta, baris kedua 20 juta, 40 juta. Maka total biaya pada tabel di atas dapat ditentukan dengan menjumlahkan matriks D dan S. D tambah S sama dengan dalam kurung baris pertama 150 juta, 30 juta tambah 180 juta, 250 juta. Baris kedua 30 juta, 50 juta tambah 20 juta, 40 juta. B tambah S sama dengan dalam kurung baris pertama 330 juta, 550 juta. Baris kedua 60 juta, 90 juta. Jadi total biaya untuk bahan baju 330 juta, total biaya untuk bahan celana 550 juta, total upah buruh pembuatan baju 50 juta, dan total upah buruh pembuatan celana 90 juta. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Di presentasi nomor 1 kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Dari kelompok lain mungkin ada yang memberikan tanggapan? Silakan. Kelompok 1. Siapa? Ya, oke. Dari kelompok 3 ya, silakan kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana cara sampai didapatkannya total biaya untuk bahan baju senilai 330 juta rupiah? Oke, ya baik. Ya, silakan kelompok 1, silakan dijawab. Jadi biaya untuk bahan baju senilai 330 juta didapatkan dari komponen biaya pabrik di Bandung ditambah dengan komponen biaya pabrik di Solo, yaitu biaya komponen pabrik di Bandung sekitar 150 juta, biaya pabrik di Solo 180 juta, yaitu ditambah 150 juta ditambah 180 juta sehingga menghasilkan 330 juta. Jadi totalnya 330 juta. Oke, bagaimana kelompok 3? Ya, baik. Terima kasih ya untuk kelompok 3. Ya, baik. Selanjutnya kelompok 2. Jadi sudah jelas ya permasalahan pertama tentang penjumlahan. Ya, berdasarkan tabel yang ada di papan ya. Oke, kelompok 2 silakan kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 2 masalah kedua ya.
margin selama 1 tahun yang dinilai dengan 10% dari harga perolehan. Tabelnya sebagai berikut. Jenis Activa mesin A harga perolehannya 25 juta. Penyusutan tahun dengan 10% jadinya 2.500.000. Mesin B 65 juta. Penyusutan tahunnya 6.500.000. Mesin C harga perolehannya 48 juta. Penyusutan tahunnya 4.800.000. Kita disuruh lengkapi tabel tersebut dengan menggunakan matriks. Penyelesaiannya diketahui A sama dengan harga perolehan dengan B penyusutan tahun pertama. Maka untuk mencari harga baku dari tabel di atas, kita dapat membuat matriks sebagai berikut. Matriks A kurang matriks B. Matriks A 25 juta, 65 juta, dan 48 juta. Sedangkan yang B 2.500.000, 6.500.000, dan 4.800.000. Maka pengurangan tersebut dihasilkan dengan 22.500.000, 58.500.000, 43.200. Jadi harga baku untuk mesin A sama dengan 22.500 dan mesin B 58.500 dan mesin C 43.200. Sekian dari kami, ada yang bertanya? Baik, presentasi dari kelompok 2 kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya mungkin ada yang memberikan tanggapan dari kelompok lain? Ya, oke. Dari kelompok 4 ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bisa jelaskan lebih rinci lagi bagaimana mengurangi matriks? Sekian dari Ya, baik, itu pertanyaan dari kelompok 4. Silakan kelompok 2. Baiklah, pengurangan matriks dengan cara mengurangi elemen yang sebaris atau 25 juta dikurang dengan 2.500.000. Begitupun dengan mesin B 65 juta dikurang 6.500.000 dan memperoleh 58.500.000. Dan mesin C 48 juta dikurang dengan 10% 4.800.000 dengan memperoleh 43.200.000. Bisa dimengerti? Ya, 43.200.000 ya. Oh iya. Oke, bagaimana kelompok 4? Udah paham? Bisa? Ya, oke, baik. Jadi seperti itu ya konsep dari pengurangan ya. Jadi penyusutan itu artinya apa? Penyusutan itu 10%, berarti dikurang 10% ya. Nah, jadi harga perolehan kemudian dikurang dengan penyusutannya sejumlah 10%. Maka diperoleh harga baku. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 ya? Ya, oke, silakan kelompok 3. Ya, 2 orang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin
terima kasih untuk kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kepada kelompok lain yang akan memberikan tanggapan. Ya, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin memberikan pertanyaan ke kelompok 3. Kenapa Y disubstitusikan kebersamaan 1 bukan kebersamaan 2? Ya, baik. Ya, terima kasih ya. Silakan kelompok 3. Karena untuk mencari X di persamaan kedua itu tidak ada variabel X. Mungkin seperti itu. Ya, bagaimana? Jadi karena untuk mencari X di persamaan kedua tadi itu tidak ada variabel yang bernilai X. Oh iya. Bagaimana kelompok 5? Bisa Pak? Bisa. Ya, oke, baik. Terima kasih ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Bisa kan ya? Untuk persamaan, menyelesaikan persamaan, mencari nilai X-nya ya. Ya. Jadi yang bagian lain ini konsepnya itu untuk penjumlahan. Nanti yang bagian D untuk pengurangan. Oke, kita lanjut. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dengan pada masalah 3, tentukan nilai X dan Y yang memenuhi kesamaan matriks berikut. X2 4 3X kurang 3 1 1Y sama dengan 2 1 5 8. Jawabannya, jadi nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 5. Untuk persamaan 1 sama dengan X kurang 3 sama dengan 2. Maka X sama dengan 2 tambah 3. X sama dengan 5 disubstitusikan ke persamaan 2. 3X kurang Y sama dengan 8. 3 dikali 5 Y sama dengan 8. 3 dikali 5 15. Kurang Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 kurang 15. Y sama dengan 7 dan Y sama dengan 7. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, baik. Silakan presentasi dari kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan dulu ke kelompok 4. Lanjut. Ada yang akan memberi tanggapan dari kelompok lain? Dipersilakan. Ya, kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Saya mau bertanya. Saya dari kelompok 1 yang bertanya di kelompok 4. Apakah persamaan 1 dan persamaan 2 berhubungan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Hubungan persamaan 1 dengan persamaan 2 adalah jawaban dari persamaan 1 disubstitusikan ke persamaan 2. Ya. Kenapa persamaan 1 bisa membuat jawaban persamaan 2? Baiklah, karena nilai dari Y sama dengan 5 dan nilai dari X sama dengan 2. Disubstitusikan ke persamaan 2 sehingga mendapatkan hasil yang tepat, yaitu Y sama dengan 7. Baik, gimana kelompok 1? Bisa ya? Bisa paham ini? Iya, baik. Terima kasih kelompok 4. Oke. Jadi bisa paham ya? Bagaimana cara mensubstitusi suatu persamaan ke persamaan yang lain ya? Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soalnya, diketahui matriks A sama dengan 2, 1, 3, 4, 5, 1. Dan B sama dengan 5, 1, 0, 2, 1, 3. Tentukan A tambah B, B A tambah B pangkat T, C A
C. Di matriks A terdapat tambah transpos. Jadi matriks A ditranspos lebih dulu lalu dikurangkan. Di sini sama dengan 2, 3, 5, 1, min 4, 1 kurang 5, 1, 0, 2, min 1, 3. A pangkat T kurang B sama dengan 2 kurang 5, 3 kurang 1, 5 kurang 0. 1 kurang 2, min 4 kurang 1, 1 kurang 3. A pangkat T kurang B sama dengan min 3, 2, 5, min 1, min 3, min 2. Sekian dari kami. Apakah ada yang bertanya? Ya, baik, terima kasih presentasi untuk kelompok 5. Kita berikan tepuk tangan dulu. Baik. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Silakan. Ya, silakan kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang menanggapi presentasi dari kelompok ini. Di pertanyaan kedua itu kan ada transpos matriks. Nah, tujuan dari mentranspos matriks itu apa? Ya, baik. Ya, silakan. Jadi tujuannya dari mentranspos matriks adalah untuk menyamakan ordo agar bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Ya. Oke. Bagaimana kelompok 2? Sudah paham? Ya, oke. Baik, terima kasih ya. Jadi, ya silakan kembali ke tempat kelompok 5. Jadi seperti itu ya, jadi harus bisa bedakan apakah suatu matriks itu bisa dijumlahkan atau tidak, bisa dikurangkan atau tidak. Jadi ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi ya. Jadi tidak serta-merta itu semua elemen-elemen pada matriks A ataupun matriks B itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi ya. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, sekarang waktunya kita buat kesimpulan secara bersama-sama tentang pelajaran kita pada pertemuan kali ini tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Nah, sekarang kira-kira siapa yang bisa membuat kesimpulan tentang operasi penjumlahan? Belajar operasi penjumlahan dulu. Apa sih itu operasi penjumlahan pada matriks? Ada yang bisa memberikan kesimpulan operasi penjumlahan pada matriks? Apa yang dimaksud dengan operasi penjumlahan atau apa syarat-syaratnya sehingga matriks itu bisa dijumlahkan? Itu ya, seperti itu. Apa syarat-syaratnya sehingga kedua matriks itu bisa dijumlahkan? Ada yang bisa berikan kesimpulan? Oke, ya, dari kelompok 4 silakan kelompok 4. Ya, oke. Kesimpulan penjumlahan matriks. Misal terdapat dua buah matriks A dan B. Matriks penjumlahan A dengan B diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen pada matriks A yang pada matriks A yang terletak pada matriks A yang seletak dengan setiap elemen pada matriks B. Cara dua matriks dapat dijumlahkan harus memiliki ordo yang sama. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 4. Jadi seperti itu ya. Operasi penjumlahan pada matriks syaratnya itu bisa dijumlahkan jika kedua matriksnya itu apa? Memiliki ordo yang Iya, ordonya sama. Ya, jadi A dengan B, A tambah B itu bisa dijumlahkan kalau ordonya sama. Jadi misalkan matriks A itu ordonya 2 kali 2, ya. Misalkan ini anggotanya A, B, C, D. Kemudian ditambah dengan matriks B, E, F, G, H. Ini juga ordonya 2 kali 2. Maka keduanya ini bisa dijumlahkan, ya. Jadi ordonya dulu harus sama. Kalau ordonya tidak sama berarti tidak bisa dijumlahkan. Sama seperti yang kelompok berapa tadi yang ada transpos itu ya, A tambah B. Nah, itu ordonya berbeda tidak bisa dijumlahkan kecuali salah satu matriksnya itu ditranspos, ya. Maka bisa dijumlahkan. Kemudian syarat yang kedua, elemen-elemen yang dijumlahkan adalah elemen yang yang seletak, gitu ya. Jadi yang seletak itu yang mana maksudnya yang seletak? Ya, A sama dengan E, gitu ya. Itu yang seletak, berarti A ditambah dengan E, gitu ya kalau penjumlahan. Berarti ini A tambah E, kemudian ya, ini A tambah E, kemudian yang elemen kedua B tambah F, elemen ketiga C tambah B, elemen keempat D tambah H. ya, itu yang dijumlahkan elemen-elemen yang seletak, ya. Jadi itu untuk operasi penjumlahan. Untuk operasi pengurangan, ada yang bisa berikan kesimpulan untuk pengurangan pada matriks? Bagaimana syarat-syaratnya? Oke, silakan kelompok 2 ya.
Ya, kelompok 5 ya. Silakan kelompok 5. Syarat kedua matriks atau lebih dapat dikurangkan harus memiliki order yang sama, yaitu dengan mengurangkan setiap elemen yang terletak pada dua atau lebih matriks. Pengurangan matriks dapat diartikan sebagai penjumlahan matriks A dengan lawan matriks B, atau A kurang B sama dengan A tambah dalam kurung min B. Jadi seperti itu ya, hampir sama ya syaratnya untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi syaratnya pertama itu ordernya kita harus sama. Kemudian yang dikurangkan adalah elemen-elemen yang serta. Jadi untuk pengurangan matriks itu A kurang B itu sama nilainya dengan A ditambah negatif B. Ya, jadi lawan dari matriks B ya. Kalau dijumlahkan seperti ini. Jadi dijumlahkan dengan lawan pada matriks B. Ya, matriks A dijumlahkan dengan lawan dari matriks B. Itu untuk pengurangan pada matriks. Bisa paham ini ya? Jadi sama. Jadi ordernya juga harus sama. Yang dikurangkan adalah elemen yang serta. Ya. Jadi seperti itu untuk kesimpulan operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Bisa paham ini ya? Bisa. Oke. Baik. Kita sudah masuk kesimpulan. Nah sekarang sebelum kita tutup, Ibu mau berikan kuis dulu terlebih dahulu sama seperti kemarin. Ya. Jadi kuisnya silakan buka Google Classroom-nya masing-masing. Google Classroom, kemudian di dalamnya itu sudah ada Ibu siapkan Google Form. Jadi soalnya itu ada dalam Google Form. Ya. Silakan dibuka. Jadi ini tugasnya mandiri ya, masing-masing dikerjakan secara individu, bukan kelompok. Jadi silakan dikerjakan tugas-tugasnya dalam Google Form. Jangan lupa tulis nama dan kelas ya. Ayo. Ya, yang tidak terbuka Google Classroom-nya boleh lihat yang tayangan yang ada di depan. Oke. Ibu berikan waktu 10 menit. Ya, 10 menit untuk mengerjakan kuis. Ya, sudah terbuka Google Classroom? Kasih tampilkan artinya orang yang ada di atas. Sudah terbuka Google Classroom? Ya. Ya, coba Ibu lihat Google Classroom-nya. Oke. Ya, jelas ya soalnya di dalamnya? Oke, iya. Kelompok 2 sudah terbuka Google Classroom-nya? Ya, oke. Kelompok 1 Google Classroom sudah terbuka? Coba pakai Ibu ya. Oh ya. Ya, 5 menit lagi ya.
Sudah? Oh, 2 kali 3. Iya. Sebelum kita akhiri ya, semua melakukan tugas kuisnya. Nah, sebelum ibu akhiri, terlebih dahulu marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa ya, sebelum kita pulang. Oke, satu orang dulu pimpin doa. Ya, oke, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa baik. Baik, ibu akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Sampai ketemu besok ya. Jadi besok materinya itu operasi perkalian, ya. Operasi perkalian. Silakan dipelajari materinya yang ada di bahan aja, ya. Oke, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.